teman-teman peserta Bimbel SKD Widya Medika. Dalam video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang sejarah pembentukan Pancasila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih peran kedudukan dan juga penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam soal-soal SKD tahun-tahun sebelumnya, soal-soal terkait nilai-nilai serta kedudukan Pancasila itu sangat banyak sekali muncul dalam soal. Karena itu, teman-teman harus betul-betul menguasai materi ini ya. Untuk mempermudah pemahaman tentang peranan Pancasila di negara kita perhatikan gambar ini ya. Ini dalam gambar ada sebuah rumah yang di dalamnya ada penghuninya, dan di bawah ini yang berwarna merah adalah pondasinya. Ya, jadi ini rumah, ini penghuninya, dan ini yang berwarna merah adalah fondasinya. Nah, kita kalau membayangkan negara kita itu sebenarnya hampir seperti sebuah rumah, ya. Sebuah rumah yang melindungi segenap rakyatnya atau penduduknya. Nah, rumah itu akan melindungi penghuninya dari terpaan angin, panas matahari, teriknya matahari gitu kan ya. Nah, sama negara itu juga akan melindungi masyarakatnya dari segala hal gitu ya, termasuk menjamin kesejahteraannya, menjamin keadilan sosialnya, menjamin hak-haknya terpenuhi dan sebagainya. Nah, agar sebuah rumah ini dia bisa berdiri dengan kokoh, agar sebuah rumah ini dia bisa tahan terhadap terpaan angin, terhadap goncangan dan getaran, maka sebuah rumah ini kan harus punya pondasi yang kuat gitu. Nah, sama negara agar dia tahan terhadap goncangan, agar dia tahan terhadap ancaman, agar dia tahan terhadap perkembangan dunia, maka dia harus punya pondasi yang kuat. Apa pondasinya? Pondasi inilah yaitu Pancasila. Makanya Pancasila itu disebut sebagai dasar negara. Karena ini akan menjadi fondasi yang mempertahankan keutuhan negara kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kenapa Pancasila itu dianggap sebagai dasar negara atau sebagai fondasi berdirinya sebuah negara. Fondasi tersebut berupa ciri-ciri, cita-cita, acuan, dan juga tujuan yang ingin dicapai suatu negara, dan pastinya ciri-ciri, cita-cita, acuan, serta tujuan dari masing-masing negara itu akan berbeda antar satu negara dengan negara yang lainnya. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan ya bahwa Pancasila ini di negara kita berfungsi sebagai dasar negara atau fondasinya negara. Apa itu dasar negara? Jadi dasar negara itu adalah pedoman, ya. Pedoman dan juga arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, segala bentuk pemerintahan negara itu pedomannya dan arah penyelenggaraannya itu harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki beberapa makna ya, teman-teman ya. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah Pancasila itu menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan juga penyelenggaraan negara. Apa artinya? Artinya adalah Pancasila itu menjadi dasar berdiri tegaknya sebuah negara. Jadi, Pancasila itu menjadi dasar pengelolaan negara dan segala aturan, putusan, kebijakan negara itu harus mengacu pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau pemerintah bikin Perpu misalnya atau pemerintah bikin PP peraturan presiden atau DPR bikin undang-undang, itu tidak boleh ada satu pasal pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, artinya adalah Pancasila ini menjadi dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Maknanya apa? Maknanya semua kegiatan pemerintahan itu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya program apapun yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah itu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nggak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian yang berikutnya, Pancasila itu menjadi dasar partisipasi warga negara. Maksudnya, warga negara ini kan punya hak dan kewajiban. Nah, dalam menggunakan hak dan juga menunaikan kewajibannya kepada negara, seluruh warga negara itu harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kita punya kewajiban membayar pajak, maka laksanakanlah, karena itu merupakan salah satu perwujudan dari pengamalan Pancasila. Kemudian, dasar pergaulan antar warga negara. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, dalam bergaul dengan bangsa lain, dalam berkomunikasi dengan bangsa lain, dalam berinteraksi dengan negara lain, kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana sih kita akan menyerap budaya asing? Bagaimana kita akan memfilter mana sih budaya asing yang sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Nah, itu maknanya kenapa Pancasila itu disebut sebagai dasar pergaulan antar warga negara. Nah, Pancasila juga disebut sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Ya, seperti yang sudah pernah teman-teman dengar bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum gitu kan ya, karena semua aturan yang ada itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nah, bisa kita simpulkan dari sekian banyak penjelasan tadi bahwa intinya Pancasila sebagai dasar negara itu berarti semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini ya. Ini adalah beberapa contoh eh, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar ini, itu ada penyerahan bansos gitu ya. Nah, terus di gambar yang ini ada kartu BPJS, ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Kemudian di sini juga ada program Keluarga Harapan. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya, kenapa pemerintah mengeluarkan program-program ini? Karena ini itu adalah perwujudan eh, kerja pemerintah untuk memeratakan kesejahteraan. Nah, supaya terwujud keadilan sosial, maka pemerintah mengeluarkan program-program sosial seperti program Keluarga Harapan, BPJS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Bansos gitu ya. Nah, hal ini semua dilakukan pemerintah untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keberapa nih teman-teman yang berhubungan dengan pemerataan kesejahteraan. Sila kelima ya, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ini tadi adalah contoh bagaimana sih pemerintah itu menerapkan nilai-nilai Pancasila ya, karena Pancasila itu memang harus menjadi dasar penyelenggaraan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu juga bermakna bahwa Pancasila itu bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR dan DPR dari hasil pemilu. Hal ini berarti Pancasila itu sudah bersifat final, teman-teman. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi ya. Sudah bersifat final, artinya selama negara kita masih berdiri, maka Pancasila akan tetap menjadi dasar negara dan tidak ada yang boleh mengubah. Siapapun itu tidak boleh mengubah, ya. Terus, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga tidak boleh diubah, teman-teman. Kenapa? Karena Pancasila itu ada di pembukaan Undang Dasar 1945. Ya, dan di situ juga ada tujuan negara. Jadi ada dua hal di negara kita yang sudah bersifat final dan tidak boleh diubah ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah Pancasila, dan yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Final dia sifatnya, tidak boleh ada yang mengubah. Nah, teman-teman tadi kita bilang bahwa Pancasila itu bersifat final dan tidak boleh ada satupun yang berusaha untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tapi meskipun itu sudah bersifat final, pada perkembangannya berbagai upaya untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain itu pernah terjadi di Indonesia. Kalau kemarin di sejarah Pancasila kita sudah pernah bahas ya bahwa ada upaya dari Partai Komunis yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara berhaluan komunis, kemudian ada tindakan-tindakan terorisme yang ingin mengubah ideologi negara kita menjadi ideologi agama tertentu. Nah,
itu tidak boleh. Maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya nih, baik upaya yang bersifat pendekatan ataupun upaya yang sudah bersifat represif, upaya yang sudah bersifat ibaratnya pengerahan senjata dan sebagainya. Ya karena apa itu dilakukan? Karena Pancasila itu bersifat final. Jadi nggak boleh ada upaya untuk mengubah Pancasila menjadi ideologi lain gitu ya. Jadi pemerintah itu harus berusaha untuk menghentikannya dengan cara pencegahan, penindakan ataupun cara-cara lain yang sifatnya sudah represif atau menggunakan kekuatan gitu ya. Contoh di berita yang pernah terjadi itu adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ya. Ini dibubarkan dulunya karena terindikasi mereka ada keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila. Kemudian komunisme itu sudah jelas sekali dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, itu beberapa contoh tindakan gitu ya yang atau sejarah yang pernah terjadi di Indonesia dan tindakan pemerintah untuk menanganinya. Jadi nggak boleh ya Pancasila itu diubah oleh ideologi lain, dia bersifat final. Pancasila sebagai dasar negara itu juga bermakna bahwa Pancasila itu menjadi kaedah negara yang fundamental dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maknanya, hukum dasar tertulis, hukum tidak tertulis, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan, baik itu norma atau hukum adat yang ada di Indonesia, itu harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi contoh nih ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk hierarki, maka Pancasila itu menjadi puncak tertinggi dari segala aturan yang ada di Indonesia. Setelah Pancasila, yang berikutnya adalah Undang-Undang Dasar. Baru kemudian undang-undang lain itu mengikuti di bawahnya, gitu ya. Jadi segala pedoman, segala aturan itu dasarnya adalah Pancasila. Contohnya seperti ini nih, teman-teman. Contohnya eh, pemilu, misalnya kita yang gampang deh teman-teman yang pasti tahu semuanya adalah proses pemilu. Pemilu itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa tuh yang berhubungan dengan pemilu? Sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Karena Pancasila mengatakan bahwa kita harus mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, kita harus mengedepankan nilai-nilai permusyawaratan, kita harus mempercayakan suara kita kepada orang-orang yang sudah dipilih untuk mewakilkan. Maka karena ada ini dalam Pancasila, dibuatlah aturan untuk menerapkan nilai tersebut, yaitu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E. Nah, supaya kita bisa menerapkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka kita menyelenggarakan pemilu. Nah, pemilu ini dilakukan secara luber dan juga jurdil setiap 5 tahun sekali. Nah, pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan juga wakil presiden supaya kita bisa memenuhi nilai perwakilannya gitu ya. Nah, dari pasal 22E ini dibuat lagi aturannya yang menjelaskan lebih detail bagaimana nanti pemilu itu akan dilaksanakan. Ada undang-undang yang terkait pemilu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada Undang-Undang Nomor 8 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Ada Undang-Undang Nomor 15 tentang penyelenggara pemilihan umum, ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, nanti dari Undang-Undang Pemilu ini ada lagi nih turunannya gitu ya, menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana pemilu itu harus dilaksanakan. Nanti di pemerintah daerah buat lagi aturannya terkait dengan pemilu di daerahnya masing-masing. Nah, karena itu tadi ya kita ceritakan bahwa dasar dari segala aturan yang ada itu kembali pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya dalam kasus pemilu ini. Selain sebagai dasar negara, Pancasila itu juga disebut sebagai pandangan hidup. Apa tuh pandangan hidup? Pandangan hidup adalah cara pandang, pedoman, arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Jadi, kalau kita simpulkan, pandangan hidup itu kuncinya adalah pedoman
dan arahan ya teman-teman ya. Karena itu Pancasila sebagai pandangan hidup itu bermakna bahwa Pancasila itu digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, teman-teman mau melakukan tindakan apapun itu kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ya, karena Pancasila itu harus menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Ada beberapa makna, teman-teman. Yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan apapun yang terjadi di Indonesia dan juga yang terjadi di masyarakat dunia. Misalnya, karena Indonesia ini terdiri dari beragam suku dan agama, maka untuk mengatasi perbedaan tersebut kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, contoh lain, ketika terjadi perselisihan atau terjadi perbedaan pendapat. Nah, sesuai dengan petunjuk Pancasila, maka apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat? Musyawarah, ya. Maka kita mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu tadi contoh dari bagaimana Pancasila itu berperan sebagai pandangan hidup. Karena apapun masalah yang ada di negara kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita mengatasinya sesuai dengan petunjuk atau berpedoman pada Pancasila. Terus, Pancasila sebagai pandangan hidup itu juga bermakna bahwa Pancasila itu menjadi acuan untuk membangun negara berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, gitu ya. Pancasila itu menjadi acuan untuk membangun diri berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Contohnya seperti ini. Salah satu cita-cita bangsa yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Itu kan salah satu tujuan atau cita-cita negara kita. Nah, memajukan kesejahteraan umum, teman-teman, ini juga sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, supaya ini terwujud, supaya kita bisa memajukan kesejahteraan umum, supaya kita bisa menerapkan keadilan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia, maka pemerintah berupaya untuk apa? Meratakan pembangunan ya kan, biar adil semuanya merasakan pembangunan. Jangan cuma di Jawa doang, jangan Jawa sentris gitu ya, pembangunan di Jawa doang. Itu kan nggak adil buat semuanya. Gimana dengan teman-teman saudara-saudara kita di wilayah timur, teman-teman kita di wilayah perbatasan, itu kan nggak adil buat mereka. Nah, karena itu untuk mencapai tujuan memeratakan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia di seluruh penjuru tanah air, maka pemerintah berupaya untuk memeratakan pembangunan, tidak hanya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa, tapi juga membangun di daerah-daerah seperti misalnya ini ada pos lintas batas negara ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini sudah dibangun pos perbatasan yang megah-megah gitu, yang bagus-bagus banget gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat tuh merasakan pembangunan. Terus yang berikutnya ada yang teman-teman sering dengar, mungkin ada pembangunan di wilayah Papua yang sekarang sedang berjalan, itu adalah pembangunan tol Trans Papua gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk mempermudah akses di Papua supaya semua masyarakat bisa merasakan jalan yang bagus, jalan yang aksesnya mudah untuk dilalui gitu. Termasuk waktu itu pernah ada kebijakan nilai jual itu disamakan gitu ya, harga bensin misalnya disamakan antara di daerah Papua dengan daerah Jawa, walaupun sepertinya tidak mungkin sama persis, tetapi paling tidak harganya tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari pemerataan gitu ya. Nah, semua ini dilakukan agar semua aspek masyarakat yang di kota, yang di desa, di wilayah perbatasan atau daerah terisolir itu semuanya dapat merasakan pembangunan. Meskipun ya teman-teman mungkin banyaklah membaca ada keluhan, ada suku ini yang kehilangan wilayahnya gara-gara industri, ada daerah ini yang tidak merasakan pembangunan, ada daerah ini yang jalannya tidak bagus, jelek gitu ya, bahkan viral beberapa waktu belakangan ini jalan jelek dan sebagainya. Itu semua akan berproses. Kita berharap pemerintah, dengan kita memberikan masukan yang positif kepada pemerintah, kita berharap upaya untuk memajukan kesejahteraan umum ini akan semakin ditingkatkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi itu tadi
makna dari Pancasila sebagai acuan gitu ya untuk membangun negara gitu. Supaya kita terwujud keadilan sosial, maka seharusnya pemerataan pembangunan itu dapat dirasakan oleh semua orang. Gitu. Nah, terus Pancasila sebagai pandangan hidup itu juga bermakna bahwa Pancasila itu menjadi acuan untuk menata kehidupan diri maupun berinteraksi dengan manusia lain serta berinteraksi dengan alam sekitar. Nah, maknanya gini, teman-teman. Eh, kita itu kan harus punya tujuan hidup gitu ya. Pribadi kita sendiri, kita itu harus punya tujuan hidup. Pribadi kita sendiri itu kita harus punya arah gitu ya. Ke depan saya mau jadi apa gitu. Nah, ketika kita punya tujuan, kita punya arah yang ingin kita capai, itu kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila loh, teman-teman. Jadi, misalnya gini, saya ingin jadi orang sukses, maka supaya saya bisa jadi orang sukses, saya harus rajin belajar. Nah, ketika kita sebagai orang generasi muda rajin belajar supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, menjadi generasi muda yang berkualitas, menjadi penerus bangsa, itu tuh sebenarnya adalah penerapan dari Pancasila, yaitu sila ketiga, teman-teman ya, yang berhubungan dengan nasionalisme. Saya ingin menjadi manusia yang berkualitas supaya saya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, gitu. Nah, itu maknanya juga tuh dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Terus, ini di gambar ini misalnya, ini ada petugas yang memberikan makan kepada orang utan gitu ya. Nah, ini maknanya apa sih? Maknanya adalah kita itu harus ingat nilai-nilai Pancasila yang sila kelima ya. Kita harus menjaga ketertiban umum, kita harus menjaga alam sekitar kita harus taat pada aturan gitu ya, tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, itu semua adalah pengamalan Pancasila sila kelima. Kita melestarikan alam gitu. Nah, terus ini juga nih di gambar ini kan taat pada peraturan, mematuhi aturan lalu lintas itu sebenarnya adalah penerapan dari sila ke-5 Pancasila tuh. Jadi semua aspek kehidupan kita tuh sebenarnya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila gitu ya. Oke, nah selain tadi sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, Pancasila ini juga berperan sebagai jiwa bangsa gitu ya. Jiwa bangsa ini maknanya adalah gini, sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu teman-teman sudah dikenal dan diterapkan. Seperti yang kita cerita di sejarah kemarin kan ya, bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang diambil dari budaya leluhur. Nah, karena itu unsur-unsur yang ada di Pancasila atau sila-sila yang terdapat di Pancasila itu kan sebenarnya adalah asas-asas yang udah dijiwai dan dilaksanakan gitu ya oleh bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sebagai jiwa bangsa itu maknanya adalah Pancasila itu dibuat atau disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kata kuncinya untuk Pancasila sebagai jiwa bangsa itu adalah kita mengambil nilai-nilai luhur bangsa gitu ya. Terus yang berikutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa, maknanya adalah Pancasila itu menjadi satu sifatnya sebuah negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Atau gampangnya, Pancasila itu adalah ciri-ciri yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Nah, itu makna dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi ya, di sini Pancasila itu menjadi pembeda atau ciri-ciri atau sifat-sifat yang membedakan dengan bangsa lain. Kemudian, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Ini maknanya adalah kalau teman-teman ingat ya bahwa tujuan negara itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, cita-cita itu tadilah yang kita maknai gitu ya dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu, maka kita harus berpedoman pada Pancasila.
ya. Jadi Pancasila itu sebenarnya adalah cita-cita dan tujuan dari bangsa kita. Mewujudkan masyarakat yang bernilai Pancasila pasti Indonesia adil dan makmur gitu ya. Oke, jadi kalau ditanyakan terkait cita-cita bangsa itu berarti Pancasila itu menjadi tujuan atau cita-citanya negara kita ini mau jadi apa ke depannya. Kemudian Pancasila itu juga dikatakan sebagai falsafah hidup bangsa. Apa maknanya tuh Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa? Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa maknanya adalah Pancasila itu mengandung nilai-nilai dan juga norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar dan paling adil serta paling bijaksana dan paling tepat bagi kehidupannya. Jadi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa itu maksudnya adalah Pancasila itu adalah nilai terbaik yang tidak bisa digantikan oleh yang lain karena dia bersifat final. Oke, diyakini paling benar. Oke, jadi Pancasila sebagai falsafah hidup maknanya adalah kita meyakini bahwa Pancasila itu adalah yang paling baik dan paling benar. Terus yang terakhir berikutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, teman-teman kembali ingat ke sejarah. Pada waktu mendirikan Pancasila, pada waktu proses penyusunan Pancasila, itu kan proses perumusannya melalui sebuah proses yang sangat panjang sekali dengan diskusi yang berulang-ulang, dengan musyawarah yang luar biasa, dengan toleransi yang luar biasa. Nah, prosesnya cukup panjang sampai akhirnya dia disahkan oleh PPKI. Nah, dalam proses yang panjang itu kan ada banyak kompromi, ada perjanjian moral, ada kesepakatan yang luhur lah ibaratnya. Sampai akhirnya Pancasila itu dapat diterima oleh semua pihak. Nah, karena itu kenapa Pancasila itu disebut sebagai sebuah perjanjian luhur? Karena dalam prosesnya Pancasila itu disusun dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat sampai akhirnya PPKI dapat mengesahkan gitu ya. Makanya disebut sebagai perjanjian luhur. Kemudian yang berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Apa maknanya? Maknanya adalah Pancasila itu memiliki tadi ya yang kita jelaskan Pancasila sebagai dasar negara tadi, bahwa Pancasila itu menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan atau dalam penentuan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Semua aspek pembangunan nasional itu harus berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila gitu ya. Jadi kita simpulkan ulang ya sama-sama, jiwa bangsa artinya Pancasila itu diambil dari nilai-nilai luhur yang ada di negara kita sejak zaman dulu kala. Kepribadian bangsa itu artinya bahwa Pancasila itu punya menjadi ciri-ciri dan sifat-sifat yang membuat negara kita berbeda dengan negara lain. Cita-cita dan tujuan bangsa artinya bahwa Pancasila itu sendiri menjadi cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai untuk mencapai negara yang adil dan makmur. Falsafah hidup bangsa maknanya adalah Pancasila itu proses perumusannya panjang dan akhirnya disepakati oleh PPKI, dan itu semua bentuk dari sebuah perjanjian luhur. Kemudian falsafah hidup maknanya adalah Pancasila itu paling benar, kita anggap paling benar dan paling cocok gitu ya, nggak boleh ada yang lain dan dia bersifat final. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya semua aspek pembangunan itu harus berlandaskan nilai-nilai dan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, itu tadi beberapa makna dari Pancasila ya teman-teman ya, dan itu tolong dipahami, diresapi supaya nanti kalau ketemu soal teman-teman bisa membedakan yang mana yang Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, falsafah dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau bicara tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila itu menjadi pedoman dan acuan bagi kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, ya kan? Nah, karena itu Pancasila itu nggak bisa kaku, teman-teman, karena dia menjadi pedoman kan hidup kita pasti ada aja gitu ya.
kendalanya, nggak mungkin hidup kita lurus-lurus aja. Negara kita juga sama, nggak mungkin negara kita berjalan dengan lurus-lurus aja. Pasti ada kendalanya, pasti ada ancamannya, pasti ada masalahnya. Apalagi teknologi semakin maju, perkembangan iptek semakin maju gitu kan ya. Nah, karena itu Pancasila itu nggak bisa kaku. Pancasila itu harus bersifat terbuka, luwes, dan fleksibel supaya dia nggak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi bukan berarti gara-gara kita menganut Pancasila kita nggak mau menerima yang lain, kita nggak mau menerima perkembangan iptek karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nggak gitu konsepnya ya. Pancasila itu bersifat luas teman-teman. Ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka maknanya adalah Pancasila itu bisa menyesuaikan diri menghadapi perkembangan zaman. Tapi ingat, meskipun Pancasila ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan berarti kita kehilangan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai fundamental dari Pancasila, gitu ya. Nggak boleh nilai-nilai Pancasila itu kita hilangkan. Contohnya apa? Contohnya gini nih yang lagi hit sekarang. eh, Kan sekarang zamannya udah gampang banget ya kita mengakses informasi sehingga apa yang ada di dunia luar tuh bisa kita terima. Contohnya yang rame di Indonesia nih anak-anak mudanya kan ada wibu ya, wibu-wibu tuh orang-orang yang suka dengan Jepang-Jepangan. Misalnya dia suka anime, dia suka cosplay dan sebagainya. Terus ada juga yang sukanya Korea, ada yang suka film Korea, ada yang suka musik Korea, ada yang punya idol K-pop gitu ya. Nah, apakah kita sebagai negara yang berlandaskan Pancasila melarang itu semua? Enggak kan? Teman-teman diperbolehkan untuk menyukai anime, teman-teman diperbolehkan untuk menyukai karakter-karakter Jepang gitu. Dan boleh juga suka K-pop, bahkan kalau ada idol K-pop mau bikin konser dipersilahkan. Karena apa ya? Karena Pancasila itu bersifat luas dan terbuka. Nggak apa-apa boleh, tapi ingat, nggak boleh melupakan nilai-nilai dasar Pancasila kita. Mana sih yang bisa kita tiru, mana sih yang nggak boleh kita tiru. Mana nilai yang sesuai dengan Pancasila, mana sih yang nggak sesuai. Itu harus bisa kita filter gitu ya. Nah, yang memfilter apa ya? Nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi nggak boleh kita senang K-pop tapi melupakan budaya sendiri, misalnya seperti itu ya. Itu makna dari Pancasila sebagai sebuah ideologi yang terbuka. Jadi diperbolehkan teman-teman untuk mengetahui dan memiliki wawasan tentang negara lain, tapi jangan sampai melupakan budaya sendiri dan harus bisa memilah mana yang boleh dan tidak boleh untuk kita ikuti. Mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini juga maknanya ini ya, maknanya Pancasila itu artinya juga berperan sebagai filter globalisasi ya kan, sebagai penyaring dari informasi-informasi apapun dari perkembangan-perkembangan iptek apapun yang terjadi di dunia ini ya. Tuh. Topik selanjutnya, kita akan mulai membahas terkait butir-butir Pancasila. Nah, ketika teman-teman nanti menghadapi soal SKD, akan cukup banyak soal yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila. Nah, satu hal yang sangat penting sekali untuk teman-teman ingat adalah untuk menentukan implementasi dari Pancasila, teman-teman nggak bisa berpatokan hanya pada bunyi silanya saja, tapi juga harus disesuaikan dengan butir-butir dalam tiap-tiap sila Pancasila. Maksudnya gini, misalnya kita bicara tentang sila ketiga, bunyinya kan Persatuan Indonesia. Nah, kalau teman-teman hanya menghafalkan bunyinya, oh sila ketiga itu Persatuan Indonesia, nanti teman-teman yang dipahami di sila ketiga itu hanya berhubungan dengan persatuan saja, berhubungan dengan nasionalisme saja. Padahal tidak kan, di sila ketiga itu juga ada banyak yang diatur di situ. Tidak hanya terkait persatuan dan kesatuan, tidak hanya terkait dengan nasionalisme, tapi di situ juga ada ketertiban dunia, di situ juga ada berhubungan dengan pergaulan dengan negara lain. Nah itu ya, jadi nggak bisa teman-teman kalau hanya mengandalkan bunyi silanya saja untuk menentukan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi harus teman-teman diwajibkan untuk
memahami dan juga menghafalkan 45 butir dari masing-masing sila dalam Pancasila ya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya hafal bunyi terus nebak-nebak. Nggak boleh gitu. Harus menguasai butir-butir Pancasilanya juga. Memang berat, tapi ini pasti bisa kalau teman-teman mau belajar dari awal. Makanya saya selalu tekankan kita nggak bisa belajar itu cuman sebulan 2 bulan. Paling tidak minimal tuh 3 bulan. Karena untuk Pancasila saja ada 45 butir yang harus teman-teman hafalkan dan harus teman-teman pahami. Karena nanti cukup banyak soal-soal terkait butir-butir Pancasila. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, mohon untuk tidak berpatokan pada bunyi silanya saja karena di tiap sila itu ada banyak pemaknaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan bunyinya gitu ya. Sebelum kita masuk ke butir-butir Pancasila, teman-teman harus tahu bahwa butir-butir Pancasila itu saling beririsan dan saling terkait satu sama lain. Jadi tidak bisa Pancasila itu kita pandang sebagai nilai-nilai yang terpisah satu sama lain itu nggak bisa. Jadi mereka itu saling beririsan dan saling terkait. Contohnya, sila pertama itu meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Jadi dalam mewujudkan persatuan, dalam mewujudkan keadilan sosial, dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kita harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Kita harus menjiwai ketuhanan yang Maha Esa gitu maksudnya ya. Kemudian sila kedua itu diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama serta meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Jadi untuk mewujudkan persatuan, kita juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Dan seterusnya untuk sila ke-3, 4, dan 5. Jadi nggak bisa ya sila-sila Pancasila itu kita pandang terpisah-pisah. Karena mereka semua itu saling beririsan dan terkait satu sama lainnya. Nah, kita mulai bahas butir-butir yang ada dalam Pancasila, dimulai dari butir-butir Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada Pancasila sila pertama, di sini dikatakan bahwa butir yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara kita itu mengedepankan nilai-nilai religius ya teman-teman ya, karena kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi nggak boleh ada pemaksaan kepercayaan, nggak boleh ada pemaksaan agama ya teman-teman ya. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, jadi antar pemeluk agama itu kita harus saling menghormati, kita harus saling bekerja sama, nggak boleh ada diskriminasi gara-gara agama, nggak boleh ada pelarangan untuk beribadah, nggak boleh ada pelarangan pembangunan tempat ibadah, harusnya seperti itu ya, karena kita harusnya saling hormat menghormati dan toleransi. Kemudian yang berikutnya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ada hormat dan menghormati, ada kerjasama, otomatis pasti akan terwujud kerukunan. Kemudian agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi teman-teman. Kita harusnya nggak boleh mencampuri urusan beragama orang lain. Kita harusnya nggak perlu menanyakan agamanya apa gitu, harusnya nggak perlu loh. Kenapa? Ya karena sebenarnya agama itu adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya gitu ya. Boleh saja orang tidak memberitahukan agamanya kepada orang lain tuh nggak apa-apa gitu, karena agama itu murni hubungan pribadi dan kita harusnya tidak mencampuri urusan beragama orang lain karena agama itu adalah urusan pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi nggak boleh ada pelarangan ya teman-teman ya, nggak boleh ada pelarangan. Kalau orang lain mau beribadah itu harus kita fasilitasi, bukannya dilarang.
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang berikutnya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi nggak boleh kita menganggap kita paling benar, kemudian orang lain itu salah, dia harus ikut kita, itu harusnya tidak ya. Karena kebebasan beragama itu dijamin oleh negara dan kita tidak boleh memaksakan suatu ajaran agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Jadi kalau nanti ada soal-soal terkait kerukunan umat beragama, kerjasama antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, kemudian kebebasan beribadah, itu semuanya berhubungan dengan nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya, butir-butir dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya, jangan lupa dengan lambang-lambangnya ya teman-teman ya, karena mungkin aja nanti nih pertanyaannya, Budi memfasilitasi rekannya yang akan beribadah dengan menyiapkan sarana beribadah di tempat dia bekerja misalnya gitu. Nah, eh, tindakan yang dilakukan oleh Budi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang lambangnya adalah gitu. Nanti kalau ditanya lambangnya, teman-teman harus tahu ya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya adalah bintang kuning dengan latar hitam. Kemudian untuk sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai emas dengan latar belakang merah ya. Butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain gitu ya hanya karena perbedaan uh, golongan sosial misalnya gitu. Karena semuanya harusnya kita memperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian mengakui persamaan derajat. Kaya, miskin, tua, muda, perempuan, laki-laki itu sama ya derajatnya di mata Tuhan. Jadi kita pun harus mengakui persamaan derajat. Dan setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban asasi yang harus kita penuhi. Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, entah itu perbedaan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi nggak boleh kita melakukan diskriminasi gitu ya teman-teman ya, karena semua manusia itu harus kita pandang sama derajatnya dan sama serta hak serta kewajiban asasinya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi jangan suka menyakiti, jangan suka membuli, karena kita harus saling mencintai sebagai sesama perciptaan Tuhan gitu ya. Semua manusia bersaudara. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Jadi jangan sampai kita dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit tidak menerima gitu ya. Harus ada tenggang rasanya karena semua orang itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi jangan mudah menyakiti orang gitu ya. Jangan suka melampiaskan amarah kepada orang dengan semena-mena karena semua orang itu harus kita hargai dan hormati. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini biasanya berhubungan dengan misalnya ada teman yang lagi kena musibah, ada teman yang lagi sakit, gimana sih nilai-nilai kita, nilai-nilai kemanusiaan kita itu seperti apa, kita harus menjenguk, kita harus menolong gitu ya. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini juga berhubungan dengan poin yang tadi, kalau ada teman yang lagi kesusahan kita bantu, kalau ada orang yang lagi kesusahan kita bantu gitu ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan, jadi kalau ada orang yang disakiti, orang yang tidak diberikan keadilan, orang yang didiskriminasi, kita harus berani untuk membela gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kita tidak bisa tinggal diam ketika ada saudara kita di negara lain yang mengalami kesusahan gitu ya. Misalnya lagi ada bencana di Turki kemarin gempa, kita negara mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana. Nah, itu contohnya ya. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati.
hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kita kan nggak bisa, negara kita nggak bisa memenuhi segala kebutuhan kita sendiri. Kita pasti membutuhkan negara lain dengan misalnya ekspor, ya, impor. Nah, tapi ingat ekspor dan impor itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada ekspor yang berlebihan atau impor yang berlebihan sampai akhirnya merugikan negara gitu ya. Jadi harus tetap saling menghormati dan bekerja sama tapi sesuai dengan koridor nilai-nilai Pancasila. Oke, kemudian untuk sila yang berikutnya itu berhubungan sila Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin berwarna hijau dengan latar belakang putih. Butir-butir dalam sila ini adalah yang pertama mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi kita harus menempatkan kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan halayak luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Ya, jadi jangan sampai kita ibaratnya merugikan orang lain gitu ya, cuman buat demi kepentingan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bentuk rela berkorban ini tidak harus selalu perjuangan fisik ya teman-teman ya, dengan kita mau rajin belajar, dengan kita ikut lomba-lomba dan berusaha keras untuk memenangkan, membawa nama baik bangsa, itu juga termasuk ke dalam sikap rela berkorban. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini maksudnya adalah kita harus mencintai budaya kita sendiri, kita harus mempelajari budaya kita sendiri, kita harus mengembangkan dan juga turut aktif gitu ya, memelihara budaya yang ada supaya tidak digerus oleh kemajuan teknologi, supaya tidak digerus oleh perkembangan atau tidak digerus oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ya, jadi harus dilestarikan, harus dikembangkan dan juga dicintai. Kemudian mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Jadi kita nggak boleh lebih suka dengan budaya asing gitu ya daripada budaya kita sendiri. Jangan mentang-mentang misalnya suka K-pop terus kita jadi lupa dengan tari-tarian daerah. Kita saking senengnya sama anime, kita jadi suka sama lupa sama wayang. Itu harusnya tidak seperti itu ya. Jadi walaupun budaya lain terlihat lebih baik, sebenarnya budaya kita jauh lebih kaya daripada negara lain ya kan, itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita harus patuh nih teman-teman terhadap aturan-aturan internasional gitu ya. Jangan sampai kita melanggar aturan internasional yang sudah disepakati antar negara. Kemudian kita juga harus menjamin bahwa setiap manusia di dunia ini hidup dalam kedamaian, bebas dari peperangan. Kalau ada peperangan, Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktifnya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa terlibat atau mengambil keuntungan dari perang. Kemudian mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus toleransi, kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, ras dan sebagainya. Kita harus berbineka gitu ya, dalam arti kita harus menjadikan keragaman itu sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai halangan untuk kita bersatu. Kemudian yang berikutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi berhubungan dengan hubungan internasional gitu ya, hubungan diplomatik dengan negara lain itu juga masuk ke dalam sila persatuan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan kepala banteng yang latar belakangnya berwarna merah. Jadi ingat sesuatu ya teman-teman yang lihat lambangnya ya. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi maksudnya di sini gini loh teman-teman.
Mau dia tukang beca kek, mau dia anak raja kek, mau dia anak presiden kek, semuanya memiliki hak kedudukan dan kewajiban yang sama untuk misalnya menjadi anggota DPR. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, ada tukang beca yang menyalonkan diri menjadi caleg. Nah itu boleh. Kenapa ya? Karena kita memiliki hak kedudukan dan kewajiban yang sama. Yang jadi caleg itu nggak harus anak orang kaya, nggak harus anak pejabat, nggak harus itu. Rakyat jelata pun bisa jadi caleg gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam arti kita nggak boleh memaksakan pendapat kita. Misalnya kita lagi rapat, terus orang lain itu nggak boleh ngomong. Kita kita aja yang harus didengerin. Kamu harus ngikutin pendapat saya, itu nggak boleh ya. Terus yang berikutnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Maknanya adalah teman-teman kalau misalnya kita menghadapi sebuah masalah, misalnya di kantor nih ada kendala, itu sebaiknya kita duduk bareng ya, diskusikan. Atau dalam sebuah tim ada kendala nih, ada satu orang yang kerjanya nggak optimal, daripada kita menekan dia, lebih baik kita duduk bareng, gimana nih solusinya, apa yang bisa kita bantu gitu ya. Terus musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi jangan sampai kita saling menjatuhkan gitu ya dalam sebuah musyawarah, karena kita harus mengedepankan semangat kekeluargaan. Terus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi jangan sampai kalau sudah sepakat dengan sebuah hasil, kita ngedumel di belakang gitu ya. Ih apaan sih tadi kok kayak gitu, saya nggak setuju. Kalau nggak suka harusnya dibicarakan di forum gitu. Terus kalau memang sudah menjadi kesepakatan bersama ya kita harus menaati. Kemudian dengan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Nah, itu tadi saya bilang, kalau sudah ada keputusan maka kita taati hasil keputusannya. Meskipun sebenarnya itu kurang sreg di hati kita. Kemudian yang berikutnya dalam musyawarah, utamakan kepentingan bersama. Jadi jangan sampai lagi musyawarah biar kepentingan saya terfasilitasi, saya pilih yang inilah gitu, nggak boleh ya. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jangan sampai keputusannya itu hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Harusnya keputusan yang diambil itu adalah untuk kepentingan bersama. Terus musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi kalau musyawarah nggak boleh ada perasaan ingin menang sendiri, ingin mementingkan kepentingan saya supaya saya untung, maka kita nanti didorong ya supaya mereka semua sepakat sama kita. Nah itu harusnya nggak boleh seperti itu ya, karena ketika bermusyawarah kita harus mengedepankan hati nurani yang luhur. Kemudian, keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran, keadilan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi intinya, kalau kita mau ngambil keputusan, itu harus dipertimbangkan juga ya, apakah keputusan yang kita ambil itu bisa bermanfaat untuk semua orang, dan apakah keputusan kita ambil itu sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, ini teman-teman penting ya. Jadi kalau misalnya kita memilih pemilu itu sebaiknya teman-teman harus nyoblos gitu ya, jangan golput karena kita harus memilih wakil-wakil yang memang sesuai dengan hati nurani kita dan juga supaya suara kita yang golput ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jelek gitu ya, karena bisa jadi suara kita yang tidak terpakai itu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu sebaiknya kita harus mengikuti pemilu gitu ya dan memilih wakil-wakil rakyat yang memang kita sudah pelajari latar belakangnya sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas ya teman-teman ya. Padinya berwarna kuning, kapasnya putih dan hijau. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir-butirnya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kalau bicara tentang asas gotong royong gitu ya, untuk kepentingan umum itu ada di sila kelima, kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama dalam arti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan itu harus adil untuk semua orang. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau bicara tentang
hak dan kewajiban warga negara itu ada di sila kelima ya teman-teman ya, termasuk misalnya membayar pajak itu ada di sila kelima. Kemudian menghormati hak-hak orang lain, jangan nyerobot hak orang. Terus suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi kalau tadi di sila kemanusiaan itu nilai-nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan berhubungan dengan tolong menolong yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan itu di sila kedua. Tapi kalau di sila kelima ini berhubungan dengan kemandirian teman-teman ya. Jadi di sila kelima ini berhubungan dengan kemandirian. Jadi bagaimana kita menolong orang lain supaya dia bisa hidup mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi jangan sampai kita punya usaha tapi memeras orang. Contohnya apa? Contohnya itu adalah jadi rentenir misalnya, ngasih minjemin duit tapi bunganya tinggi gitu yang akhirnya mengganggu orang, atau pinjol yang sampai mengancam-ngancam menyebarkan data orang lain, itu kan termasuk ke dalam pemerasan. Jadi jangan sampai usaha yang kita lakukan itu memeras orang lain gitu ya. Kemudian tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Jadi jangan suka flexing-flexing di medsos karena tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum gitu teman-teman. Jadi nggak boleh misalnya kita punya usaha yang limbahnya merugikan masyarakat sekitar, atau kita mau bangun perkebunan tapi membakar lahan sampai bikin kebakaran hutan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nggak boleh kita merugikan kepentingan umum ya. Harus juga taat pada aturan. Kemudian suka bekerja keras. Nah, jadi nggak boleh males-males, karena kalau males itu bertentangan dengan sila kelima. Kemudian menghargai hasil karya orang lain, jadi nggak boleh membajak hasil karya orang lain. Kalau dibilang jangan disebarluaskan, berarti ya jangan disebarluaskan. Kalau itu ada hak ciptanya, berarti jangan difotokopi. Harusnya gitu ya teman-teman ya. Karena kita harus menghargai hasil karya orang lain. Kemudian, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi misalnya teman-teman bikin bakti sosial atau mengadakan santunan. Nah, itu sebenarnya adalah perwujudan dari sila kelima. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, ini hampir sama dengan tadi ya yang butir ke-8. Kita sebaiknya kalau punya usaha, kalau kita melakukan sesuatu itu tidak merugikan orang lain, kepentingan umum, tidak melanggar aturan yang berlaku, mengikuti aturan lalu lintas, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman merasa sulit untuk menghafalkan butir-butirnya, bisa pakai patokan ini ya yang ada di slide ini. Ini sudah kita ringkas butir dari masing-masing Pancasilanya. Nanti teman-teman bisa di screenshot dan ini di save gitu ya, atau mau dibuat lagi, ditulis di kertas kemudian ditempelkan di dinding juga boleh. Jadi ini adalah ringkasan dari butir-butir Pancasila yang dapat membantu teman-teman atau memudahkan teman-teman untuk menghafalkan dari tiap-tiap butir Pancasilanya ya. Oke, kemudian tadi ada beberapa irisan konsep. Mungkin teman-teman kalau baca tadi loh, itu tadi di sila ketiga ada, kok di sila kelima ada lagi, di sila kedua ada, kok di sila kelima ada lagi gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa irisan konsep dalam butir-butir Pancasila. Contohnya nih, tentang keadilan. Tentang keadilan itu ada di sila kelima, ada di sila kedua, dan ada di sila ketiga. Nah, gimana cara kita ngebedainnya? Keadilan di sila kelima itu berhubungan dengan keadilan dalam konteks umum gitu ya, dalam kehidupan bernegara. Jadi maksudnya tidak bicara tentang diri sendiri di sini keadilannya, tidak bicara tentang perorangan. Keadilannya berhubungan dengan masyarakat luas. Ya, jadi berhubungan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Tidak hanya keadilan yang berhubungan antar individu. Kemudian, di sila kedua, keadilan itu bermakna persamaan harkat dan martabat. Ya, jadi kita nggak boleh membedakan orang, misalnya hukuman yang diberikan buat maling ayam, itu harusnya ya nggak boleh sama dong dengan hukuman untuk koruptor. Karena kan maling ayam dia mencuri, walaupun sama-sama salah gitu ya, dia mencuri
Misalnya dia maling ayam gara-gara dia lapar gitu, itu nggak boleh sama hukumannya dengan koruptor yang merugikan negara, merugikan banyak orang. Harusnya nggak boleh sama hukumannya. Nah, itu makna dari keadilan di sila kedua gitu ya. Jadi kita harus menghargai persamaan harkat dan martabat. Jangan mentang-mentang dia anak orang kaya hukumannya ringan, dia orang miskin hukumannya lebih berat, itu nggak boleh. Ya itu yang ada di sila kedua. Terus di sila ketiga itu keadilan dalam makna menjaga ketertiban dunia, teman-teman. Jadi berhubungan dengan pergaulan di dunia internasional, bukan di negara kita, bukan di perseorangan. Ya, jadi saya ulangi, keadilan di sila kelima itu berhubungan dengan kepentingan orang banyak, dengan ketertiban umum, berhubungan dengan masyarakat luas. Kalau keadilan di sila kedua itu berhubungan dengan persamaan harkat dan martabat. Bagaimana kita menghargai manusia yang satu dengan manusia yang lain secara sama, seimbang gitu ya, nggak boleh ada yang diduluin, nggak boleh ada yang dianggap lebih gitu. Kemudian kalau di sila ketiga itu berhubungan dengan hubungan internasional. Jadi bagaimana kita menjamin bahwa semua orang di dunia ini bisa merasakan manfaat dari perkembangan teknologi misalnya seperti itu. Atau semua manusia di dunia ini bisa merasakan kedamaian, ketertiban, dan bebas dari peperangan gitu. Ya, itu makna dari keadilan di sila ketiga. Nah, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, coba kita masuk ke soal ya. Contoh soalnya seperti ini. eh, untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin dan terdampak COVID-19, pemerintah telah menggulirkan sejumlah bansos atau bantuan sosial yang bersifat reguler maupun non-reguler. Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK TBA Kusni mengungkapkan bahwa pemerintah berharap bansos reguler maupun non-reguler diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat. Tindakan pemerintah tersebut dilakukan untuk menerapkan Pancasila dalam pemerintahan, khususnya sila keberapa. Nah, teman-teman, di sini ada bansos nih. Bansos itu kan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin ya untuk mengatasi masalah ekonomi akibat dampak COVID-19. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat banyak ya kan, keadilan untuk masyarakat banyak, bantuan sosial untuk masyarakat yang miskin, itu kan kita tidak bicara tentang satu dua orang, tapi kita bicara tentang banyak orang, tentang keadilan bagi seluruh masyarakat gitu ya. Supaya yang miskin ini bisa menikmati kemakmuran juga, bukan cuman yang kaya aja gitu. Nah, ini berarti dia ada di sila keberapa? Sila kelima, karena ini berhubungan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Oke. Terus ada kasus lagi. MS. Seorang siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Kota Malang diduga menjadi korban bully oleh sejumlah temannya. Bahkan 2 ruas jari MS terpaksa diamputasi karena tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. 15 orang saksi diperiksa. Katanya MS ini pernah diangkat beramai-ramai, kemudian tubuhnya dibanting ke lantai dalam kondisi terlentang, dan aksi ini dilakukan pada saat jam sekolah. MS juga pernah dibanting ke pohon kecil. Meskipun mengaku hanya bercanda, 7 orang rekan MS telah ditahan dan segera diadili. Berarti bisa kita simpulkan dari cerita ini bahwa terjadi bullying ya teman-teman ya. Nah, tindakan pelaku bullying dalam kasus di atas bertentangan dengan nilai Pancasila sila keberapa? Nah, ini kan bullying itu kan berarti kita tidak menghargai persamaan derajat ya, teman-teman ya. Biasanya orang yang dibully itu adalah orang yang dianggap aneh, orang yang dianggap berbeda gitu kan ya. Dia dianggap tidak sama. Nah, itu berarti bertentangan dengan apa? Dengan sila kedua ya, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan eh, kewajiban kita untuk menghargai persamaan derajat meskipun dia berbeda latar belakangnya, suku, agama, rasnya dari kita gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya tadi, bertentangan dengan mana tadi. Nah, ini ya, bertentangan dengan nilai sila kedua. Nah, ada lagi contoh kasusnya. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia selalu menyuarakan pentingnya mengikuti norma hukum internasional. Indonesia juga selalu terlibat dalam upaya perdamaian negara-negara yang berkonflik.
dengan upaya-upaya persuasif seperti dalam kasus Rohingya, perang Israel-Palestina, yang terakhir adalah perang Ukraina dan Rusia. Di perang Ukraina-Rusia itu kalau nggak salah pernah ya Pak Jokowi itu pergi ke Ukraina ya untuk berdiskusi tuh dengan presidennya supaya ketemu titik temunya, dan juga Pak Jokowi bertemu dengan Presiden Putin gitu ya, berusaha untuk menenangkan kedua negara. Nah, itu adalah salah satu bentuk politik bebas aktif yang dilakukan oleh negara kita untuk menghentikan peperangan. Nah, peran ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa tuh teman-teman? Tadi berhubungan dengan keadilan bagi seluruh masyarakat internasional itu ada di sila ketiga ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Terus ada lagi nih irisan konsepnya yang seringkali bikin teman-teman bingung, yaitu tentang tolong menolong. Karena tolong menolong ini ada di sila kedua dan juga ada di sila kelima kan? Tadi saya sudah jelaskan sedikit di depan ya. Nah, tolong menolong di sila kedua itu adalah tolong menolong dalam konteks hubungan antar sesama manusia. Ya, contohnya di poin gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sedangkan di sila kelima itu berhubungan dengan membantu orang lain agar dia dapat mandiri atau berdiri sendiri. Jadi misalnya ada orang jatuh keserempet motor di jalan, kita tolong, itu sila kedua. Ada orang yang dia atau gini deh, misalnya ada pengangguran, tingkat pengangguran tinggi, terus apa ya yang deket ya, yang pernah terjadi, oh ini, karena tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, maka Kaisang pernah membuat bootcamp ya teman-teman ya. Jadi Kaisang tuh pernah bikin program gitu, di mana dia melatih anak-anak muda itu untuk menjadi programmer. Terus nanti dia sediakan lapangan kerjanya. Nah, itu kan contoh memandirikan orang lain. Atau ada namanya program keluarga harapan dari pemerintah. Nah, itu untuk memandirikan kelompok masyarakat dari golongan ekonomi lemah supaya mereka bisa mensejahterakan keluarganya dengan pendampingan oleh oleh fasilitator PKH-nya ya, fasilitator program keluarga harapan. Nah, itu adalah contoh dari penerapan sila kelima. Kita langsung soal deh contoh ya. Di sini Mbak Im Wong katanya adalah salah satu dari banyak artis yang turut serta membangun korban bencana alam. Suami Paula Verhoeven ini tidak hanya sekali memberikan bantuan, hampir di setiap bencana yang ada, artis satu ini tidak pernah absen. Dilansir dari kanal YouTube Baim Paula, mereka tampak memborong baju satu truk di mall untuk dikirimkan ke korban banjir. Nah, ini kan berarti sifat kemanusiaan ya teman-teman ya, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Nah, karena itu ini adalah bentuk pengamalan Pancasila sila kedua ya, karena berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, terus lagi soalnya co-founder dan advisor Enigma Camp, Kaisang Pangarep mengajak para pengikutnya di media sosial untuk mengikuti pelatihan programmer secara gratis nih, teman-teman. Pelatihan programmer secara gratis yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Selama periode pelatihan, para peserta akan tinggal di rumah Enigma Camp yang disediakan secara gratis, termasuk peralatan, notebook, koneksi internet, dan makan 3 kali sehari, dan tidak akan dikenakan biaya apapun. Kaisang mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan skill anak muda dan menurunkan angka pengangguran. Ini kan berarti dia berusaha untuk memandirikan orang lain ya kan? Nah, karena dia berusaha untuk memandirikan orang lain, berarti ini berhubungan dengan tolong menolong yang ada di sila kelima gitu. Terus berikutnya konsep irisan ada juga terkait gotong royong. Ini juga biasanya teman-teman bingung nih. Gotong royong itu ada di sila 1, sila 2, dan sila kelima. Tergantung gotong royong ya. Dalam konteks apa nih teman-teman? Kalau gotong royongnya terkait pembangunan tempat ibadah, karena ini berhubungan dengan toleransi antar umat beragama, maka dia masuknya ke sila ke-1. Tapi kalau gotong royongnya berhubungan dengan membantu korban bencana alam, karena dia berhubungan dengan nilai kemanusiaan, dia masuknya di sila kedua. Gotong royong untuk kepentingan umum, misalnya gotong royong membuat jembatan, gotong royong membersihkan saluran air, gotong royong membangun pos kamling. Nah, ini kan untuk kepentingan umum. Karena berhubungan dengan kepentingan umum, maka dia masuknya ke sila kedua. Sila kelima, ya. Jadi sekali lagi, gotong royong yang berhubungan dengan
tempat ibadah sila ke-1, gotong royong berhubungan dengan kemanusiaan sila kedua, gotong royong berhubungan dengan kepentingan umum atau untuk kepentingan masyarakat luas itu ada di sila ke-5 ya. Terus ada juga irisan terkait hak dan kewajiban ya teman-teman ya. Irisan konsep pada butir Pancasila terkait hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu ada di beberapa sila, ada di sila kedua, ada di sila keempat, dan ada di sila kelima. Apa bedanya? Hak dan kewajiban di sila kedua itu berhubungan dengan hak dan kewajiban kita untuk menghargai hak asasi manusia. Hak asasi itu berhubungan dengan apa? Hak atas hidup ya, hak atas hidup orang lain. Jadi kalau dia berhubungan dengan hak asasi manusia, hak kita untuk menghormati hak hidup orang lain, maka itu berhubungan dengan sila kedua. Ya, kalau berhubungan dengan HAM, itu berarti dia berhubungan dengan sila kedua. Kemudian sila keempat itu berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam konteks perwakilan rakyat. Jadi berhubungan dengan hak dan kewajiban untuk dipilih, hak dan kewajiban untuk memilih, hak dan kewajiban untuk jadi caleg misalnya, hak dan kewajiban untuk jadi presiden. Itu berhubungan dengan sila keempat. Ya, jadi yang berhubungan dengan konteks perwakilan, memilih dan dipilih, ya menjadi wakil rakyat. Itu dia berhubungan dengan sila keempat. Terus sila kelima. Sila kelima ini berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara, teman-teman. Jadi misalnya kita sebagai warga negara berkewajiban untuk membayar pajak, gitu ya. Kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Nah, itu berhubungan dengan sila kelima. Ya, jadi dibedakan ya. Sekali lagi kita ulangi, sila kedua berhubungan dengan hak asasi manusia, hak dan kewajibannya. Sila keempat berhubungan dengan hak dipilih dan memilih sebagai wakil rakyat. Sila kelima berhubungan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu ya. Yuk, contoh soalnya. Yosua Huta Barat, seorang anggota Polri yang bertugas menjadi ajudan sebagai salah satu perwira tinggi Polri, ya, yaitu Freddy Sambo. Ini cerita yang baru-baru ini menjadi trending topik ya di negara kita ya. Yosua Huta Barat meninggal akibat beberapa tembakan yang menembus tubuhnya. Berita kematiannya menjadi pembicaraan karena banyaknya kejanggalan dalam kasusnya. Setelah diusut, ternyata telah terjadi pengaburan fakta yang dilakukan oleh atasannya sendiri, Freddy Sambo. Ia ternyata menjadi korban pembunuhan berencana oleh Freddy Sambo dan anak buahnya. Keluarga korban yang hanya keluarga sederhana dari Jambi memohon kepada pemerintah untuk mengungkap kasus ini dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Meskipun pelakunya adalah seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan, pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan kesediaannya untuk mengawal kasus ini dan memberikan keadilan bagi Yosua dan keluarganya. Nah, teman-teman, untuk ini dia berhubungan dengan yang mana nih? Hak dan kewajiban yang mana? Jelas ya, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hak asasi manusia, karena di sini manusia itu kan berhak untuk hidup, tapi di sini dia diambil kehidupannya secara paksa. Nah, karena itu ini berhubungan dengan sila kedua, ya. Terus, menjadi calon anggota legislatif bukan hanya menjadi keinginan kalangan berduit dan terdidik. Abdul Wahid, seorang pengayuh becak dari Jalan Kemuning, Kota Tegal, Jawa Tengah, menjadi caleg DPRD Kota Tegal dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilihan Tegal Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Wahid mengaku dia tidak punya modal dalam jumlah besar untuk maju menjadi caleg. Selain dari modal sendiri, dia juga mendapat sumbangan dari masyarakat sekitar yang simpati dengan perjuangannya. Dukungan paling besar datang dari istrinya. Abdul Wahid optimis pada pemilihan umum April mendatang mampu meraih kursi di DPRD Kota Tegal. Nah, ini kan artinya setiap orang tuh boleh loh mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat gitu ya. Nah, karena dia berhubungan dengan hak orang untuk menjadi wakil rakyat siapapun dia latar belakangnya, maka ini berhubungan dengan sila keempat. Oke, lanjut. Ani selalu rajin membayar pajak tepat waktu. Sikap Ani sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa? Karena ini berhubungan dengan kewajiban kita sebagai warga negara, maka ini jawabannya adalah sila ke-5. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi teman-teman bisa membedakan ya irisan antar butir-butir Pancasila.
Ingat ya, butir-butirnya harus dihafalkan karena banyak banget nanti soalnya keluar tentang itu. Lalu terakhir kita bahas tentang tantangan Pancasila dari masa ke masa. Tadi kan di depan kita cerita ya bahwa dalam perkembangannya Pancasila itu menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekali upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Nah, kita cerita apa aja sih sebenarnya yang pernah terjadi gitu di negara kita. Jadi pada masa awal kemerdekaan di antara tahun 1945 sampai dengan 1959 itu ada beberapa upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila, di antaranya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Tujuan PKI adalah untuk mendirikan negara Soviet dan mengedepankan ideologi komunis. Tapi ideologi komunis ini jelas-jelas tidak cocok ya teman-teman ya dengan nilai-nilai luhur dari negara kita. Karena itu pada saat itu PKI itu ditumpas gitu ya oleh pemerintah. Kemudian ada lagi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII yang mereka ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Nah, jadi tetap nggak boleh ya karena Pancasila itu sudah menjadi ideologi negara bersifat final, tidak bisa diubah dengan ideologi lain. Kemudian yang berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, ini ada dari kelompok dari Indonesia Timur gitu ya, dari Maluku yang ingin mendirikan negara sendiri. Nah, tentu saja tindakan separatisme atau tindakan di mana ada keinginan untuk memisahkan diri dari negara yang berdaulat itu sebenarnya bertentangan dengan tujuan negara ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh juga nih ada yang seperti ini. Sekarang kan ada juga ya yang gerakan Papua Merdeka itu kan mereka sudah digolongkan ke dalam tindakan terorisme ya. Jadi itu juga termasuk salah satu tindakan yang dapat mengganggu ideologi negara gitu. Makanya nggak boleh dibiarkan. Kemudian ada pemberontakan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau disebut juga dengan Permesta. Ini adalah gerakan protes ke pemerintah pusat yang mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu. Jadi ini juga termasuk ke dalam upaya untuk menggoncang ideologi Pancasila ya, sehingga pada waktu itu dilakukan tindakan represif oleh pemerintah. Kemudian pada masa Orde Lama di tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, pada masa itu ada upaya untuk mengubah ideologi juga dengan adanya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Di sini ada upaya untuk mengubah haluan politik menjadi cenderung ke arah komunis dan pengangkatan presiden seumur hidup yang jelas-jelas bertentangan dengan sila keempat. Ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis yang tentu saja ini tidak bisa dibiarkan ya karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada masa Orde Baru itu masa pemerintahannya Presiden Soeharto ya teman-teman ya. Dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1988, ini bisa dikatakan penerapan nilai-nilai Pancasila itu dibelokkan gitu ya. Diterapkan, tapi diterapkannya itu dibelokkan agar menguntungkan beberapa kepentingan golongan saja dan juga digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Tentu saja ini bertentangan ya. Kemudian adanya pembatasan kebebasan politik dan kebebasan pers. Jadi pada masa itu pers itu dikendalikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, pada masa Orde Baru itu ada pembatasan kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Jadi pada masa itu tuh pers itu dikendalikan oleh pemerintah ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara bertentangan dengan pemerintah pada saat itu ya siap-siap aja hilang gitu. Makanya pada masa itu juga terjadi banyak pelanggaran HAM. Karena orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah itu banyak yang dibungkam dengan cara-cara kekerasan. Kemudian masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan saat ini. Jadi pada masa Orde Baru itu karena masa itu cukup banyak ya terjadi penyimpangan terhadap Pancasila, kemudian banyak pelanggaran HAM, sulitnya kebebasan pers, ditambah dengan terjadinya resesi ekonomi pada tahun 1998. Maka terjadi pergolakan ya, jadi terjadi upaya untuk memprotes gitu ya pemerintahan.
yang pada saat itu diwakilkan oleh mahasiswa. Mereka berdemo besar-besaran dan akhirnya menghasilkan terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 1998, dan masa Orde Baru ini berhenti ketika Soeharto mengundurkan diri. Nah, setelah terjadi reformasi, um, amandemen ya, muncul amandemen dari Undang-Undang Dasar, kemudian dibuat pasal-pasal baru untuk menyempurnakan pasal-pasal sebelumnya, dan penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi lebih baik, sudah lebih teratur, sudah lebih jelas perbedaan kekuasaannya. Namun meskipun Indonesia masih terus berkembang menuju lebih baik lagi, ternyata upaya-upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila itu masih tetap terjadi sampai sekarang, teman-teman ya. Contohnya beberapa aksi yang pernah terjadi itu adalah tindakan radikalisme, terorisme, kemudian separatisme. Misalnya tindakan terorisme dengan membom tempat-tempat ibadah gara-gara dia bertentangan keyakinannya dan dia menganggap bahwa kepercayaan yang paling benar, dan dia ingin menjadikan kepercayaannya sebagai ideologi negara. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah dengar ada kasus penusukan kepada anggota Polri, kemudian kasus pemboman di kantor polisi dan sebagainya. Lalu ada gerakan Papua Merdeka, di mana mereka melakukan tindakan terorisme juga kepada warga sipil, kemudian kepada petugas kesehatan, dan sedihnya juga banyak anggota TNI dan Polri yang menjadi korban, dibunuh, diculik, dan sebagainya. Ini tentu saja merupakan bentuk ancaman ya terhadap tegaknya ideologi Pancasila di negara kita. Kemudian, selain tindakan separatisme, radikalisme, dan terorisme yang tadi saya sebutkan, saat ini juga globalisasi ya teman-teman ya, era globalisasi yang luar biasa mulai menggerus nilai-nilai kebudayaan. Makanya saya bilang jangan sampai teman-teman suka dengan K-pop, teman-teman suka dengan anime, suka dengan Jepang, tapi melupakan budaya sendiri, itu nggak boleh. Nah, bagaimana kita mendidik generasi muda kita supaya mereka cinta dengan budayanya sendiri dan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila, itu juga PR untuk kita di era globalisasi yang saat ini sangat cepat sekali perkembangannya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa bukan sedikit ya, banyak materi terkait peran dan fungsi Pancasila. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan memaknai nilai-nilai serta peran dan fungsi Pancasila tadi. Jangan lupa untuk menghafalkan butir-butir Pancasila, karena itu sangat penting sekali dan banyak akan keluar dalam soal-soal SKD. Harapan saya teman-teman bisa terus belajar, dan jangan lupa untuk berlatih soal-soalnya, kerjakan soal di polling dan soal-soal di buku jangan lupa. Di situ juga sudah ada ringkasannya, sudah ada bentuk pengamalan dari butir-butir Pancasila. Jadi silakan teman-teman dibaca lagi, dan ingat bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, dan jangan mudah putus asa.